Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah Rasulullah bagian ketiga, yaitu perampok kejam dan tidak sopan. Mencuri dan merampok saat itu adalah hal yang biasa. Hanya sebagian kecil saja orang yang tidak pernah melakukannya. Perampok pun bukan cuma mengincar harta dan benda, tetapi juga orang yang dirampok. Perampok biasa menjadikan orang-orang yang telah dirampoknya menjadi tawanan dan budak belian. Saat itu, perilaku bangsa Arab amat kejam sampai melewati batas perikemanusiaan. Anak-anak perempuannya sendiri mereka bunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup ke dalam tanah. Ada pula yang ditaruh dalam tong dan diluncurkan dari tempat yang tinggi. Mereka malu jika mempunyai anak perempuan. Mereka juga suka menyiksa binatang. Jika seseorang mati, keluarganya mereka mengikat unta di atas kuburan dan tidak memberikan makan serta minum sampai si unta mati. Mereka beranggapan unta itu kelak akan menjadi tunggangan si mati. Musuh yang tertangkap diperlakukan sangat kejam. Mereka biasa mengikat musuh pada seekor kuda dan membiarkan kuda tersebut berlari sehingga orang yang diikat itu mati terseret-seret. Telinga atau hidung musuh yang kalah dijadikan kalung, serta tengkoraknya dijadikan tempat minum arak. Orang jahiliyah juga tidak mengenal sopan santun. Mereka biasa berkeliling Ka'bah tanpa memakai pakaian. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab saat itu. Mereka adalah bangsa yang maju perdagangannya, pandai membuat perkakas, membuat obat, ahli astronomi, serta mahir bersair. Namun, mereka juga mempunyai kebiasaan buruk, memakan bangkai binatang. Dalam urusan makan dan minum pun tidak ada yang dilarang. Segala macam binatang boleh dimakan. Binatang yang sudah mati pun disayat dagingnya, dibakar dan dimakan. Mereka juga suka meminum darah binatang dan makan darah yang dibekukan. Muthalib. Suatu hari Hasyim pergi berdagang menuju Sam. Ketika melewati Yasrib, di kemudian hari disebut Madinah, Hasyim melihat seorang wanita baik-baik dan terpandang. Siapakah wanita itu? Tanya Hasyim kepada orang-orang Yasrib. Dia adalah Salma binti Amr. Suaminya telah tiada. Kini dia seorang janda. Mendengar itu, Hasyim melamar dan Salma ia pun menerimanya. Mereka lalu menikah. Hasyim tinggal di Yasrib beberapa lama. Ketika Salma mengandung, Hasyim melanjutkan perniagaannya. Namun, itulah kali terakhir Salma melihat suaminya karena Hasyim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia di Palestina. Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Saibah. Sementara itu, sepeninggal Hasyim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hasyim yang bernama Al-Muthalib. Al-Muthalib juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Suatu hari dia mendengar bahwa Saibah
keponakannya yang tinggal di Yasrib sudah tumbuh remaja. Aku harus menemuinya, pikir Al-Muthalib. Dia adalah anak kakakku. Dulu ayahnya adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya, menggantikan aku. Ketika Al-Muthalib bertemu Saibah di Yasrib, dia tersentak. Anak ini benar-benar mirip Hasim. Mari nak, ikut paman ke Mekah, peluk Al-Muthalib. Tetapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini, jawab Saibah. Nama Saibah diberikan karena ada rambut putih uban di kepalanya sejak dia kecil. Selain Saibah, Hasim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Abdul Muthalib. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi, jawab Salma. Dia buah hatiku satu-satunya, wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya. Aku juga menyayangi Hasim, jawab Al-Muthalib. Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hasim. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hasim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidakkah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan pemerintahan ayahnya? Salma memandang Saibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun, ia tahu masa depan Saibah bukan di Yasrib, melainkan di Mekah. Akhirnya ia pun mengangguk. Baiklah, ku izinkan ia pergi. Dengan amat gembira, Al-Muthalib mengajak keponakannya itu pulang. Saibah duduk membonceng unta di belakang pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak yang duduk di belakang Al-Muthalib adalah budaknya, Abdul Muthalib. Budak Al-Muthalib. Abdul Muthalib panggil mereka kepada Saibah. Celaka kalian, dia bukan budakku, dia anak saudaraku Hasim. Namun orang-orang terlanjur menyebutnya demikian, sehingga akhirnya nama Saibah pun terlupakan. Setelah itu dia dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Dia kelak menjadi kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat-sobatku, itu tadi kisah yang ketiga atau episode ketiga. Kami akhiri, kita ketemu lagi di kisah selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.